Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, usaha kita, hikmat kita. Kita butuh tangan Tuhan yang kuat yang akan menopang hidup kita di tengah dunia yang jahat ini. Kita butuh kasih karunia Allah supaya kita bisa hidup benar di tengah dunia yang cemar ini. Kita harus bersandar kepada anugerah Allah supaya kita tetap bisa hidup taat di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Kita tidak boleh hanya menerima tantangan zaman ini, tapi kita harus berani maju melawan arus zaman yang jahat ini. Bagaimana kita bisa memiliki kepekaan terhadap suara Allah, hidup benar di hadapan Allah, hidup taat di hadapan Allah. Kita harus bergaul dengan Allah. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh membutuhkan firman Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami tahu firman-Mu adalah makanan bagi jiwa kami. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami dan suluh bagi langkah kami. Karena kami tahu firman-Mu yang menolong kami untuk mempertahankan hidup kami yang bersih di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan kami hati seorang murid yang mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Kami sungguh menyadari kami banyak keterbatasan. Kami banyak kelemahan untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik. Oleh sebab itu kami berdoa biar Roh Kudus Tuhan boleh menolong kami. Roh Kudus Tuhan boleh memampukan kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik. Bahkan memberikan kami kesanggupan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia di dalam hidup kami sehari-hari. Demikian juga hamba-Mu yang akan berbicara, menyampaikan kebenaran firman. Biar Tuhan mengurapi dengan kuasa Tuhan. Sehingga hamba-Mu bisa berbicara di dalam bahasa yang sederhana, penuh dengan kuasa, semata-mata hanya meninggikan Kristus saja. Berkatilah waktu ketika kami sama-sama belajar kebenaran firman-Mu pada pagi ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa, kami memohon dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik, luar biasa. Nah saudara-saudara, saya ingat satu perkataan yang sangat baik dari Billy Graham. Nah Billy Graham pernah mengucapkan satu kalimat yang sangat baik. Dia berkata, segala masalah yang kita alami di dalam hidup kita, segala pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, adalah pintu masuk bagi kita untuk mengerti lebih dalam siapakah Tuhan yang kita percaya. Adalah pintu masuk bagi kita untuk mengalami Tuhan lebih dalam lagi di dalam hidup kita. Saudara-saudara, saya sangat percaya sekali ketika kita hadir beribadah pada pagi hari ini. Kita datang dengan suasana hati kita yang berbeda. Mungkin karena berbagai masalah, pergumulan, kesulitan yang terjadi di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita masih bisa berkata baik, kita masih bisa berkata luar biasa, saya sangat percaya sekali. Karena kita sudah belajar melihat segala kesulitan, masalah, pergumulan di dalam hidup kita. Bukan satu hambatan bagi kita untuk bertumbuh, tetapi satu pintu masuk bagi kita untuk mengerti Allah lebih dalam lagi, untuk mengalami kuasanya di dalam hidup kita lebih dalam lagi. Amin. Mari sama-sama kita membuka satu bagian Alkitab kita.
Dari perjanjian lama, Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat 5 sampai ayatnya yang ke-22. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-22. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita sama-sama membaca bagian ini secara bergantian. Karena bagian ini terlalu panjang, kita tidak akan membaca semuanya. Kita akan membaca ayat 5 sampai ayatnya yang ke-12 secara bergantian, bertanggapan. Nanti langsung kita lompat. Ayat 22 kita baca bersama-sama. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 22. Kita baca secara bergantian, bertanggapan ayat 5 sampai ayatnya yang ke-12. Langsung kita lompat baca bersama-sama ayat 22. Saya mulai dari ayat yang ke-5. Begini kata firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Langsung lompat 22 bersama-sama. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada satu hari ada seorang anak remaja datang kepada saya bercerita bagaimana pergumulannya dalam menghadapi lingkungan di mana dia hidup. Lingkungan di mana sebagian besar teman-temannya adalah pengguna narkoba. Lingkungan di mana sebagian besar teman-temannya adalah orang-orang yang kecanduan alkohol. Lingkungan di mana sebagian besar teman-temannya adalah orang-orang yang merokok. Di mana lingkungan sebagian besar teman-temannya adalah orang-orang yang kecanduan pornografi. Lingkungan di mana sebagian besar teman-temannya adalah orang yang senang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, anak remaja ini bergumul di tengah-tengah kondisi lingkungan yang demikian. Bagaimana dia bisa hidup benar di hadapan Tuhan? Bagaimana dia bisa bertahan untuk tetap hidup taat di hadapan Tuhan? Nah, saudara, ketika kita mendengar, kita melihat cerita dari anak remaja ini, akan menolong kita untuk mengerti bagaimana kondisi lingkungan, bagaimana kondisi zaman di mana Nuh hidup. Sebagaimana tadi kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 sampai ayat yang ke-22. Alkitab akan sangat jelas sekali menunjukkan kepada kita bahwa Nuh hidup di tengah-tengah zaman yang tidak mudah. Nuh hidup di tengah-tengah zaman yang sukar. Nuh hidup di tengah-tengah zaman yang bejat. Nuh hidup di tengah-tengah zaman yang rusak. Nuh hidup di tengah-tengah zaman yang berdosa. Saudara, dalam kondisi hidup yang demikian, di tengah-tengah kondisi zaman yang cemar, zaman yang berdosa, zaman yang jahat, zaman yang rusak, apa yang dilakukan oleh Nuh di hadapan Allah? Alkitab mengatakan kepada kita dalam ayat yang ke-9 bagian A, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Saudara, ini satu hal yang sangat luar biasa sekali. Di tengah-tengah dunia yang cemar, tapi Nuh tetap hidup benar di hadapan Allah. Bahkan di tengah-tengah dunia yang jahat, Nuh tetap hidup taat di hadapan Allah. Kalau kita membaca ayat yang ke-13 sampai ayat 22 dengan seksama, di sana kita melihat Allah memberikan 3 perintah kepada Nuh. Perintah yang pertama adalah Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera dari kayu gofir dengan ukuran dan konstruksi yang sangat detail, yang sangat jelimet.
Dan perintah yang kedua adalah Tuhan memerintahkan Nuh untuk membawa sepasang binatang ke dalam bahtera itu untuk menjaga kelangsungan hidup daripada binatang-binatang itu. Dan perintah ketiga yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada Nuh, supaya Nuh menyediakan makanan bagi dirinya dan keluarganya sebagai satu persediaan selama air bah menutupi jagat raya. Saudara, apa respon Nuh terhadap perintah Allah yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada dia di tengah-tengah dunia yang jahat itu? Alkitab mengatakan kepada kita dalam ayat yang ke-22, Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara-saudara, luar biasa. Di tengah-tengah dunia yang jahat, di mana kecenderungan hati manusia adalah melakukan kejahatan, memberontak melawan Allah, Alkitab mengatakan kepada kita, Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Allah kepadanya. Nuh tetap memilih untuk hidup taat sekalipun di tengah dunia yang jahat. Nuh memilih untuk tetap hidup benar sekalipun di tengah dunia yang cemar. Saudara-saudara, inilah tema yang akan kita pikirkan, kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Hidup taat di tengah dunia yang jahat. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita sudah belajar satu tema yang penting, yaitu ketaatan yang radikal. Bagaimana kita belajar dari ketaatan Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan merenungkan satu tema yang tidak kalah penting. Tema yang sangat relevan, bagaimana kita bisa hidup taat di tengah-tengah dunia yang jahat. Saudara-saudara, satu pertanyaan penting yang akan kita pikirkan bersama-sama pada hari ini adalah, bagaimana agar kita bisa tetap hidup taat di hadapan Allah, sekalipun di tengah-tengah dunia yang jahat. Bagaimana agar kita bisa tetap hidup taat di hadapan Allah, sekalipun di tengah-tengah dunia yang jahat di mana kita hidup hari ini. Nah, hari ini saya akan mengajak kita untuk kembali kepada kebenaran kitab suci. Kita akan melihat beberapa prinsip dari firman Tuhan, rahasia yang diungkapkan oleh firman Tuhan, secara khusus dari Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai ayat 22 yang sudah kita baca tadi. Untuk kita bisa menemukan jawaban dan petunjuk bagi kita untuk hidup taat di tengah-tengah dunia yang jahat ini, sehingga hidup kita tetap menjadi satu kesaksian bagi orang lain dan mempermuliakan Tuhan Allah. Saudara, rahasia yang pertama, kita harus bersandar pada kasih karunia Allah. Kita harus bersandar pada kasih karunia Allah. Mari kita perhatikan Alkitab kita, ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Tetapi saya membacakan saja ayat 8 bagi kita. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Saudara, Alkitab mengatakan kepada kita, Nuh hidup di tengah-tengah zaman yang bejat. Nuh hidup di tengah-tengah zaman yang rusak. Nuh hidup di tengah-tengah zaman yang cemar, di mana segala kecenderungan hati manusia adalah melakukan kejahatan dan dosa semata-mata. Dan hal itu sangat memilukan hati Tuhan, membuat hati Tuhan sedih. Dan di tengah kegeraman Tuhan, kemarahan Tuhan atas keberdosan manusia, manusia yang terus ingin berbuat dosa, melakukan kejahatan, Tuhan Allah bermaksud ingin memusnahkan, menghapuskan manusia yang sudah diciptakan dari muka bumi ini. Tetapi di tengah-tengah kondisi yang demikian, di dalam ayat yang ke-8 Alkitab mengatakan kepada kita, Nuh beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saudara, di tengah-tengah kejahatan manusia, di tengah-tengah kebejatan zaman di mana Nuh hidup, Alkitab mengatakan kepada kita, Nuh beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saudara, kita semua tahu kasih karunia itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita
bukan saja diberikan dengan cuma-cuma, tetapi itu diberikan kepada kita sekalipun kita tidak layak untuk menerimanya. Saudara-saudara, Nuh bisa hidup benar di tengah dunia yang cemar. Nuh bisa hidup taat di tengah dunia yang jahat. Bukan karena Nuh adalah orang yang benar, bukan karena Nuh adalah orang yang hebat, bukan karena Nuh adalah orang yang baik. Tapi Alkitab mengatakan kepada kita, Nuh beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Oleh karena kasih karunia Allah lah yang membuat Nuh bisa tetap bertahan untuk hidup benar di tengah dunia yang berdosa, untuk tetap taat kepada Allah di tengah dunia yang jahat. Ini rahasia yang harus kita mengerti dengan baik. Ketika kita hidup di tengah-tengah dunia yang jahat ini, ketika kita hidup di dunia yang berdosa ini, bagaimana kita bisa tetap hidup taat kepada Allah? Kita harus bersandar kepada kasih karunia Allah. Kita harus bersandar kepada kekuatan Allah. Kita harus bersandar kepada anugerah Allah di dalam hidup kita. Saudara-saudara, pada satu hari ada seorang anak muda yang sangat bergumul dengan hidupnya. Hidupnya begitu kelam, hidupnya begitu gelap. Dia adalah seorang pemakai narkoba, dia adalah seorang peminum. Dia sudah terjerumus ke dalam dosa perzinahan dan banyak hal lain yang berdosa yang dia sudah lakukan di dalam hidupnya. Tapi anak muda ini punya satu kerinduan, ingin hidup benar di hadapan Tuhan, ingin meninggalkan segala dosa-dosanya dan berbalik kepada Tuhan. Tapi setiap kali dia berusaha untuk meninggalkan dosanya, untuk hidup benar, hidup taat di hadapan Tuhan, dia jatuh lagi, dan dia terjatuh. Satu hari dia datang kepada seorang pendeta tua. Dia berkata kepada pendeta ini, Pak Pendeta, saya ini orang yang berdosa. Saya sudah melakukan banyak sekali kejahatan. Saya ingin bertobat dari dosa-dosa saya. Saya ingin meninggalkan segala dosa-dosa saya. Hidup saya yang tidak baik. Saya ingin hidup benar. Saya ingin taat di hadapan Tuhan. Segala usaha sudah saya lakukan. Tapi saya selalu gagal. Saya gagal. Saya terjatuh lagi dan saya terjatuh lagi. Apa yang harus saya lakukan, Pak Pendeta? Supaya saya benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan. Saya bisa hidup taat di hadapan Tuhan. Ketika mendengar apa yang dikatakan oleh anak muda ini, pendeta tua itu diberikan hikmat oleh Tuhan. Kebetulan di meja tempat mereka berbincang-bincang ada sebilah pisau. Lalu Pak Pendeta itu mengambil pisau itu dan berkata kepada anak muda ini, anak muda, apakah engkau ingin lepas dari segala dosa? Apakah benar-benar engkau ingin hidup benar, hidup taat di hadapan Tuhan dan meninggalkan dosa? Anak muda itu mengangguk. Dia bilang, iya, Pak Pendeta. Baiklah kalau begitu. Sebelum saya memberitahukan kepadamu bagaimana caranya, tolong engkau mendirikan pisau ini di atas meja kaca itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh pendeta ini, anak muda ini bertanya dalam hati, bagaimana mungkin saya bisa mendirikan pisau ini di atas meja? Pisau yang tajam, pisau yang lancip, didirikan di atas meja kaca itu tidak mungkin. Tapi karena permintaan pendeta itu, anak muda ini tetap melakukan apa yang diminta oleh pendeta. Dia berusaha untuk mendirikan pisau itu di atas meja kaca. Dia coba sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali, puluhan kali. Tapi dia selalu gagal mendirikan pisau itu di atas meja kaca itu. Lalu anak muda ini dengan putus asa berkata kepada pendeta itu, Pak Pendeta sudah lihat sendiri kan? Saya sudah coba berulang kali. Tapi pisau itu tetap jatuh, tidak bisa berdiri. Lalu Pak Pendeta itu berkata, maukah engkau kuberitahukan bagaimana caranya mendirikan pisau ini di atas meja kaca ini?
Dengan antusias anak muda itu berkata, "Mau Pak Pendeta." Lalu Pak Pendeta itu mengambil pisau itu. Dia meletakkannya di atas kaca. Dan di bagian gagangnya, di bagian atas gagangnya, Pak Pendeta itu meletakkan tangannya. Sehingga pisau itu bisa berdiri di atas meja kaca ini. Melihat apa yang dilakukan oleh pendeta ini, anak muda ini langsung spontan dia memprotes pendeta itu. "Pak Pendeta, pantasan aja Pak Pendeta bisa mendirikan pisau itu. Kalau begitu Pak Pendeta nggak usah ngomong, saya juga bisa. Pisau itu bisa berdiri karena ada tangan Pak Pendeta yang menopang di atas." Ya kalau begitu mah dari tadi saya bisa Pak Pendeta, nggak usah Pak Pendeta kasih tahu. Pak Pendeta itu dengan penuh hikmat berkata kepada anak muda ini, "Itulah kesalahan engkau anak muda selama ini. Engkau selalu berusaha untuk meninggalkan kehidupanmu yang berdosa. Kehidupanmu yang lama. Dengan kekuatanmu sendiri, dengan hikmatmu sendiri, dengan usahamu sendiri. Engkau tidak bergantung kepada tangan Allah yang kuat. Engkau tidak bergantung kepada kasih karunia Allah. Engkau tidak mungkin bisa berdiri di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Kalau engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Engkau tidak mungkin bisa berdiri di tengah-tengah dunia yang cemar ini. Kalau engkau mengandalkan usahamu sendiri, engkau harus bersandar kepada tangan Tuhan yang kuat. Engkau harus bersandar kepada kasih karunia Allah. Engkau harus mengandalkan kekuatan Allah, anugerahnya. Sehingga engkau bisa hidup benar, engkau bisa hidup taat di hadapan Allah, di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita hidup di tengah dunia yang bejat. Kita hidup di tengah dunia yang jahat. Kita hidup di tengah dunia yang cemar. Dunia di mana kejahatan sudah menjadi hal yang biasa. Dunia di mana kehidupan berdosa sudah menjadi gaya hidup manusia di zaman ini. Bagaimana kita bisa hidup benar di tengah dunia yang cemar seperti ini? Bagaimana kita bisa tetap hidup taat di hadapan Allah di tengah dunia yang jahat seperti ini? Kita harus bersandar pada kasih karunia Allah. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, usaha kita, hikmat kita. Kita butuh tangan Tuhan yang kuat yang akan menopang hidup kita di tengah dunia yang jahat ini. Kita butuh kasih karunia Allah supaya kita bisa hidup benar di tengah dunia yang cemar ini. Kita harus bersandar kepada anugerah Allah supaya kita tetap bisa hidup taat di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Saudara, mengapa kita harus bersandar kepada kasih karunia Allah, kepada anugerah Allah, untuk bisa hidup taat di tengah dunia yang jahat ini? Alkitab mengatakan kepada kita dalam Efesus pasal 6 ayat 12, karena peperangan kita di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, bukanlah melawan darah dan daging, bukanlah melawan manusia yang kelihatan, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Peperangan kita adalah melawan kuasa iblis. Peperangan kita adalah melawan si jahat. Itulah yang membuat kita harus bersandar kepada kasih karunia Allah dan tidak boleh mengandalkan kekuatan kita. Karena itu kalau kita membaca secara lengkap Efesus pasal 6 itu, ayat 10 dimulai dengan satu kalimat perintah yang sangat penting. Endunamoste enkurio. Hendaklah engkau selalu dikuatkan di dalam kekuatan Allah. Sebelum kita memulai peperangan rohani di tengah-tengah dunia yang jahat ini, kita harus bersandar kepada kekuatan Allah. Kita harus mengandalkan kasih karunia Allah. Hendaklah kamu dikuatkan terus-menerus di dalam Allah dan di dalam kekuatan kuasanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah dunia yang jahat ini,
Kalau kau ingin menjadi seorang suami yang taat di hadapan Allah, kalau engkau ingin menjadi seorang istri yang taat di hadapan Allah, engkau harus bersandar kepada kasih karunia Allah. Engkau harus bersandar kepada kekuatan Allah. Kalau engkau ingin menjadi orang tua yang taat kepada kehendak Allah, ingin menjadi seorang anak yang taat kepada kehendak Allah, engkau harus bersandar kepada kekuatan Allah, bersandar kepada kasih karunia Allah. Di tengah-tengah dunia yang jahat ini, kalau engkau ingin menjadi seorang pengusaha, seorang pekerja yang taat kepada kehendak Allah, engkau tidak boleh berusaha bekerja dengan kekuatanmu sendiri, dengan hikmatmu sendiri, tapi engkau harus bersandar kepada kekuatan Allah, kepada kasih karunia Allah di dalam hidup. Kalau kita ingin menjadi seorang pelayan yang taat kepada kehendak Allah di tengah-tengah dunia yang jahat ini, kita harus bersandar kepada kasih karunia Allah. Bersandar pada kasih karunia Allah adalah rahasia pertama. Bagaimana kita bisa tetap hidup taat sekalipun di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Rahasia yang kedua, kita harus berani hidup melawan arus di tengah dunia yang jahat ini. Kita harus berani hidup melawan arus di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Saudara-saudara, mari kita perhatikan Alkitab kita. Ayatnya yang ke-9, Alkitab berkata demikian. 9 bagian A. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Nah, saudara-saudara, Alkitab mengatakan kepada kita, Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Apa artinya Nuh adalah orang yang benar? Saudara-saudara, kata benar di dalam ayat ini, itu bisa diartikan dianggap benar, diposisikan sebagai orang benar, divonis sebagai orang benar. Artinya kebenaran itu bukan ada di dalam diri Nuh sendiri, tetapi kebenaran itu adalah kebenaran Allah yang dipakaikan kepada Nuh. Nuh dianggap benar oleh Tuhan Allah. Nuh dianggap divonis benar oleh Tuhan Allah. Jadi Nuh bukanlah orang yang suci. Nuh bukanlah orang yang tidak berdosa. Dia adalah orang yang berdosa sama seperti manusia yang lain. Dia adalah orang berdosa yang sama seperti kita. Tapi di tengah-tengah dunia yang jahat, dunia yang cemar, Nuh dianggap benar oleh Allah. Mengapa hidup Nuh berkenan di hadapan Allah? Alkitab mengatakan kepada kita, karena Nuh hidup tidak bercela di hadapan Allah. Karena Nuh hidup tidak bercela di hadapan Allah. Apa artinya hidup tidak bercela di hadapan Allah? Saudara, kata tidak bercela di dalam ayat ini, itu bisa diartikan lebih bermoral, lebih berintegritas, lebih beretika, lebih jujur. Jadi di antara orang-orang sejamannya yang hidup jahat, yang hidup bejat di hadapan Tuhan, Nuh berani hidup lebih bermoral, lebih jujur, lebih berintegritas, lebih beretika di hadapan Allah. Ini berarti Nuh berani melawan arus zaman yang jahat di mana dia hidup. Waktu semua orang kecenderungan hatinya melakukan kejahatan, melakukan dosa di hadapan Tuhan, Nuh memilih untuk hidup lebih bermoral, lebih berintegritas, lebih taat, lebih jujur di hadapan Allah. Nuh berani melawan arus zaman yang jahat. Nuh berani menampilkan hidup yang berbeda di tengah-tengah dunia yang berdosa. Saudara, ini rahasia yang penting untuk kita ketahui dan kita pegang dengan kuat di tengah-tengah zaman yang jahat ini. Supaya kita bisa hidup taat di hadapan Allah, kita harus berani melawan arus zaman yang jahat ini. Kita tidak boleh hanya menerima tantangan zaman ini,
Tapi kita harus berani maju melawan arus zaman yang jahat ini. Sudah pernah lihat ikan di sungai? Pernah? Apa bedanya ikan mati di sungai dan ikan hidup di sungai? Kira-kira apa bedanya? Ayo. Apa bedanya ikan mati di sungai dan ikan hidup di sungai? Apa bedanya? Ayo. Siapa mau kasih jawaban? Ikan mati di sungai dia akan ngambang dan terbawa oleh arus sungai. Tapi ikan hidup dia akan selalu melawan arus. Sudah bisa lihat bedanya? Ikan mati akan terbawa oleh arus sungai. Tapi ikan yang hidup akan melawan arus sungai. Saudara, di tengah dunia yang jahat ini, kita jangan jadi seperti ikan yang mati, yang terbawa oleh arus dunia yang jahat ini. Tapi kita harus berani melawan arus dunia yang jahat ini. Kita harus berani tampil berbeda, hidup lebih jujur, lebih bermoral, lebih beretika, lebih berintegritas di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Berani melawan arus. Saya mantan pemain bola dan saya suka sepak bola sampai hari ini. Kalau sudah suka sepak bola, pada tahun 60-an itu ada satu taktik di dalam sepak bola yang disebut dengan catenaccio. Catenaccio itu kalau diterjemahkan sistem pertahanan Grendel yang dipopulerkan oleh klub-klub di Italia tahun 60-an dan timnas Italia. Terus sistem atau taktik permainan ini mengandalkan pertahanan yang kuat. Bagaimana menyusun pertahanan yang kuat supaya gawang tidak bisa dibobol oleh lawan. Tapi makin ke sini, sistem catenaccio, sistem pertahanan yang kuat, sistem pertahanan Grendel itu dianggap tidak efektif dan mulai ditinggalkan. Karena sekuat-kuatnya sebuah klub sepak bola bertahan, kalau terus-menerus diserang, pasti satu kali gawangnya akan bobol. Karena itu dianggap kurang efektif. Nah, lalu tahun 70-an ditemukanlah satu taktik yang baru yang dikenal dengan total football. Yang dipopulerkan di Belanda, khususnya ketika Johan Cruyff melatih klub Barcelona di Spanyol. Nah, satu filosofi dari total football, sepak bola menyerang adalah pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Saya ulangi. Pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Secara filosofi baru ini dipercaya efektif bagi sebuah klub sepak bola. Dengan permainan yang menyerang akan membuat musuh terdesak, membuat musuh tidak punya kesempatan untuk menyerang balik. Dan sampai hari ini hampir semua klub di dunia, negara, tim nasional menganut sistem ini, total football. Menyerang adalah pertahanan yang terbaik. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa bertahan di tengah-tengah dunia yang jahat? Kita tidak bisa hanya pasif berdiam diri menunggu serangan dari si jahat. Sekuat apapun kita bertahan, satu kali kita lengah, kita pasti kebobolan. Kita pasti akan terbawa arus dunia yang jahat ini. Tapi kita harus berani melawan arus. Kita harus berani maju menyerang. Dan ini prinsip Alkitab. Kalau saudara membaca dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 13 sampai ayat 17. Alkitab bukan saja berbicara tentang perlengkapan rohani yang harus kita pakai untuk bertahan melawan kuasa iblis di tengah dunia yang jahat ini. Seperti ikat pinggang kebenaran, baju sirah keselamatan, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil, perisai iman, dan ketopong keselamatan.
Tetapi juga Alkitab mengatakan, kita harus memakai pedang roh, yaitu firman Tuhan, untuk menyerang si jahat. Jadi kita nggak bisa hanya berdiam diri, pasif, menerima tantangan arus zaman dunia yang semakin deras ini, yang semakin jahat ini, yang semakin berdosa. Tapi kita harus berani lawan arus, berani hidup berbeda di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Kita harus berani menampilkan hidup yang taat di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Berani melawan arus dunia yang jahat adalah kunci rahasia bagi kita untuk menang, untuk hidup taat di tengah dunia yang jahat ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beranikah kita menampilkan hidup yang berbeda di hadapan Allah di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, dengan berani melawan arus zaman yang jahat ini? Sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang karyawan, beranikah kita menampilkan hidup yang berbeda, berani melawan arus zaman yang jahat ini? Semua orang melakukan ketidakjujuran, semua orang melakukan korupsi. Engkau tetap berani menjadi seorang pengusaha, seorang pekerja, karyawan yang memiliki integritas diri yang terpuji, jujur, bermoral, beretika. Kau tetap berani lawan arus zaman yang berdosa. Sebagai suami istri keluarga Kristen, kita hidup di tengah-tengah dunia yang cemar, dunia yang jahat, di mana perceraian sudah menjadi hal yang biasa. Dari kita menampilkan satu kehidupan Kristen, keluarga Kristen, rumah tangga Kristen, kehidupan suami, istri Kristen yang berani melawan arus. Mau semua keluarga rumah tangga mau bercerai dengan alasan apapun juga, dengan bersandar kepada kekuatan Allah, kepada anugerah Allah, kita berani menampilkan kehidupan pernikahan yang berbeda, kehidupan keluarga Kristen yang berbeda. Lawan arus. Jangan ikut arus zaman ini. Sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang pekerja Tuhan, di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, dunia yang semakin cemar, beranikah kita melawan arus? Menjadi seorang pelayan, menjadi seorang pekerja yang memiliki hati yang takut akan Tuhan. Sekalipun kita tidak menjadi seorang pelayan pekerja di gereja yang populer, kita tetap berdiri di hadapan Tuhan. Hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan, melayani sesuai dengan kebenaran Tuhan, berani melawan arus zaman yang jahat ini. Bagaimana supaya kita bisa hidup taat di tengah dunia yang jahat ini? Yang terakhir, yang ketiga, kita harus terus-menerus hidup bergaul dengan Allah. Kita harus terus-menerus hidup bergaul dengan Allah. Saudara perhatikan Alkitab kita, ayat 9 sampai ayat 12. Ayat 9 bagian B sampai ayat 12. Saya bacakan saja bagi kita ayat 9 bagian B. Begini kata firman Tuhan. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara-saudara, di tengah-tengah dunia yang jahat, di tengah-tengah dunia yang cemar, Alkitab berkata kepada kita, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Atau dalam terjemahan lain dikatakan, Nuh hidup berjalan bersama-sama dengan Allah. Jadi Nuh tidak hidup berjalan bersama dengan dunia yang jahat. Nuh tidak hidup berjalan dengan dunia yang berdosa. Nuh tidak hidup berjalan dengan dunia yang rusak, tapi Nuh hidup berjalan bersama-sama dengan Allah. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Kata bergaul di dalam ayat ini, di dalam bahasa aslinya itu dipakai kata halak.
Kata ini secara figuratif menggambarkan bagaimana relasi yang terus-menerus dengan Tuhan Allah yang menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Jadi waktu Alkitab mengatakan Nuh hidup bergaul dengan Allah, Nuh hidup berjalan dengan Allah, itu artinya Nuh punya satu relasi yang mendalam, relasi secara pribadi dengan Tuhan Allah, dan itu sudah menjadi gaya hidupnya sehari-hari. Inilah rahasia yang membuat Nuh tetap bisa bertahan, hidup benar di tengah dunia yang cemar, hidup taat di hadapan Allah di tengah dunia yang jahat. Karena Nuh bergaul dengan Allah. Karena Nuh punya satu relasi dengan Allah yang dia percaya. Sehingga dia memiliki kepekaan terhadap zaman di mana dia hidup. 10 tahun yang lalu, ketika masih tinggal di daerah Juanda, persis samping di stasiun Juanda tidak jauh dari tempat ini. Setiap hari saya memperhatikan kebiasaan seorang tukang parkir di dekat stasiun Juanda itu. Nah, pada satu hari, mungkin kecapean entah kelelahan, tukang parkir ini tertidur dengan pulas di emperan stasiun Juanda. Nah, beberapa temannya, mungkin temannya tukang ojek ya, berusaha untuk mengganggu, membangunkan tukang parkir ini. Tapi tukang parkir ini tetap tidur dengan pulas, tidur dengan lelap. Sementara orang mondar-mandir di sekitar dia tidak peduli. Dia tetap tidur dengan Allah. Bahkan hari itu adalah hujan yang begitu deras, sehingga suara begitu bising. Tapi tukang parkir ini tetap tidur dengan pulas di emperan stasiun Juanda. Tapi satu hal mengagetkan. Di tengah hiruk pikuk orang yang berjalan di stasiun itu, hujan yang begitu deras, kebisingan di sekitarnya. Tiba-tiba sebuah mobil tidak jauh dari tempat di mana tukang parkir ini tidur, tiba-tiba menyala, brum, 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 brum. Seketika itu juga apa yang terjadi? Tukang parkir ini langsung lompat dari tidurnya. Dia tersadar, kiri-kiri, kanan-kiri, mundur-mundur, balas, kiri, kanan. Saya bilang, buset, hebat banget. Dari tadi digangguin, orang lalu lalang, hujan deras, dia nggak bangun. Waktu mobil bunyi, itu seperti uang yang memanggil di telinganya. Langsung dia bangun, prit-prit, kiri kanan, balas kiri kanan, lurus. Saya bilang, hebat benar nih tukang parkir. Kenapa kira-kira dia bisa begitu? Kenapa? Kenapa? Ya, karena hari-hari dia bergaul dengan suara mobil. Hari-hari dia bergaul dengan mobil. Karena itu suara apapun juga yang ada di sekitar dia, kebisingan, gangguan, tidak akan membuat dia terbangun. Tapi suara mobil akan segera membangunkan dia. Karena dia tahu di situ belangannya. Dia tahu di situ uang. Dia tahu itu pekerjaan. Setiap hari dia bergaul dengan mobil. Dia sudah akrab dengan suara mobil. Suruh dari tengah-tengah kebisingan dunia ini, dunia yang semakin jahat, dunia yang semakin berdosa, dunia yang semakin cemar ini, bagaimana kita bisa memiliki kepekaan terhadap suara Allah, hidup benar di hadapan Allah, hidup taat di hadapan Allah? Kita harus bergaul dengan Allah. Kita harus memiliki relasi secara pribadi dengan Tuhan Allah. Sehingga kita punya kepekaan untuk melihat hal yang tidak benar, hal yang berdosa. Tahu apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Tahu bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Kita harus bergaul dengan Allah. Hari ini bagaimana pergaulan kita dengan Allah? Bagaimana relasi kita dengan Allah secara pribadi? Sudah itu menjadi sebuah gaya hidup kita. Setiap hari kita berjalan bersama-sama dengan Kristus. Kita berjalan bersama-sama dengan Allah. Bagaimana pembacaan Alkitab kita hari ini?
Bagaimana kehidupan kita untuk membangun komunikasi dengan Allah hari ini? Bagaimana pergaulan kita dengan Allah? Hidup taat di hadapan Allah di tengah dunia yang jahat hanya bisa kita lakukan ketika kita memiliki hidup yang bergaul dengan Allah. Hidup taat di tengah dunia yang jahat. 3 kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita hari ini. Bagaimana kita bisa hidup di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Kita bisa tetap taat kepada kehendak Allah. Bagaimana di tengah-tengah dunia yang cemar ini kita bisa hidup benar di hadapan Allah. Yang pertama adalah kita harus bersandar sepenuhnya kepada kasih karunia Allah. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan hikmatmu. Bersandar kepada anugerah Allah, bersandar kepada kekuatan Allah. Yang kedua, kita harus berani melawan arus zaman yang jahat ini. Tampilkan hidup yang berbeda di tengah dunia yang jahat ini. Tampilkan hidup yang berbeda di tengah dunia yang berdosa ini. Dan yang ketiga, kita harus terus-menerus bergaul dengan Allah. Hidup taat di tengah dunia yang jahat. Kita berdoa.